Pangeran Bungsu dan Putri Laut. Suatu hari, Raja memanggil 8 orang anaknya. "Anak-anakku, aku sudah tua. Aku harus memilih salah satu dari kalian untuk menggantikanku memerintah di negeri ini," kata Raja. Para pangeran itu setuju. "Kalian semua pandai dan cakap. Aku sulit menentukan siapa yang berhak menjadi raja. Karena itu, aku harus menguji kalian," sambung Raja. Kemudian, Raja menyuruh semua putranya berkelana selama 3 tahun. Mereka dibekali uang dan emas. Pada hari yang ditentukan, ke-8 pangeran itu berpenampilan seperti rakyat biasa. Mereka lalu pergi meninggalkan istana ke arah yang berlainan. Mereka semua bertujuan untuk mencari ilmu yang pantas untuk dimiliki seorang raja. Hari, bulan, dan tahun berganti. Tak terasa, sudah 3 tahun para pangeran itu mengembara. Mereka pun kembali menghadap ayah mereka. Tibalah waktunya untuk menceritakan ilmu yang mereka dapat selama ini. Semua pangeran merasa yakin akan kemampuannya. "Ceritakan padaku, apa yang telah kalian dapatkan selama 3 tahun ini?" kata sang raja. "Aku belajar pada tukang kayu, ayah. Kini aku sudah pandai membuat bermacam-macam perabotan yang indah," kata pangeran pertama. Raja mengangguk-angguk. "Aku belajar memasak, ayah. Sekarang aku ahli dalam membuat ratusan jenis makanan yang lezat," kata pangeran kedua. Semua pangeran menceritakan pengalamannya. "Nah, sekarang giliranmu. Apa yang kau dapatkan, bungsu?" tanya Raja pada pangeran bungsu. "Aku pandai menggesek rebab, ayah. Selama 3 tahun ini, aku berguru pada seorang seniman terkenal," saut pangeran bungsu. "Hah? Rebab? Apa seorang raja pantas memainkan rebab?" Raja terheran-heran. "Apa tidak ada kegiatan lain yang lebih baik?" Pangeran bungsu sangat kecewa mendengar penuturan raja. Akhirnya, pangeran bungsu meninggalkan istana dengan membawa rebab kesayangannya. Pangeran bungsu berjalan tak tentu arah. Sepanjang perjalanan, pangeran bungsu menggesek rebab itu untuk menghibur dirinya. Suara rebab itu sangat indah. Semua yang mendengarnya merasa senang. Suatu hari, sampailah pangeran bungsu di tepi pantai. Ia beristirahat sambil memainkan rebabnya. Lagu yang dimainkan kebanyakan lagu bernada sedih. Lagu itu mencerminkan suasana hati pangeran yang memang sedang bersedih. Tiba-tiba, muncul seorang kakek di hadapan pangeran bungsu. Rupanya, pangeran bungsu tidak menyadari kalau kakek itu sejak tadi mendengarkan permainan rebabnya. "Permainan rebabmu sangat indah," kakek itu menyapa pangeran bungsu. Pangeran bungsu tersenyum. Ia senang mendengar pujian itu. "Tuan Putri juga senang mendengar lagu yang kau mainkan. Ia ingin bertemu denganmu. Ia ingin berguru padamu. Apakah kau bersedia?" tanya si kakek. "Baiklah, aku bersedia. Antarkan aku menemui Tuan Putri. Di manakah letak kerajaanmu?" tanya pangeran bungsu. "Letak kerajaan kami di dasar laut," saut si kakek. Pangeran bungsu terkejut. "Bagaimana caranya aku bisa ke sana?" Pangeran bungsu terheran-heran. "Tenang saja. Sekarang, pejamkan matamu," saut kakek. Pangeran bungsu memejamkan matanya.
Syut! Angin dingin menyelimuti pangeran bungsu. Dalam sekejap, angin dingin itu menghilang. "Sekarang, buka matamu," kata si kakek. Pangeran bungsu membuka matanya. Ia telah berada di istana yang sangat indah. Pangeran bungsu terkagum-kagum dengan keadaan di sekitarnya. Keindahannya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Seluruh dinding di istana itu dipenuhi kerang dan batu permata berwarna-warni. Pilar-pilarnya terbuat dari untaian mutiara. Lantainya bersinar seperti kaca. Raja Laut dan putrinya menyambut gembira kedatangan pangeran bungsu. Keluarga kerajaan menjamu pangeran bungsu dan memintanya untuk tinggal di istana selama-lamanya. Pangeran bungsu tidak bersedia. Namun, ia berjanji akan mengajari putri laut bermain rebab selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, pangeran bungsu berpamitan akan kembali ke daratan. "Guru, terima kasih atas ilmu yang telah kau berikan selama 3 tahun ini." Putri laut menghampiri pangeran bungsu. "Aku juga berterima kasih, putri," saut pangeran bungsu sambil tersenyum. "Kalau ayahku menawarimu hadiah, mintalah vas bunga emas yang ada di punggung Dewa Laut," kata putri laut. "Mengapa begitu? Apakah vas emas itu istimewa?" tanya pangeran bungsu. "Ya, vas itu bisa mengabulkan semua permintaanmu. Cukup bisikan keinginanmu di depan vas itu. Dalam sekejap, keinginanmu akan terkabul," saut putri laut. Esoknya, ketika Raja Laut menawari hadiah, pangeran bungsu meminta vas bunga emas. Sebenarnya, vas bunga ini tidak bisa diberikan kepada orang lain. Sebab ini adalah pusaka keluarga. Tapi, aku sudah berjanji akan memenuhi keinginanmu. Aku akan meminjamkan vas bunga ini selama 3 tahun, kata Raja Laut. Pangeran bungsu setuju. Ia pun kembali ke darat. Sesampainya di darat, ia memutuskan untuk minta istana. Istana itu harus mirip dengan istana Raja Laut. Pangeran bungsu juga meminta ternak yang banyak. Setelah membisikkan keinginannya, dalam sekejap semuanya terwujud. Di depannya berdiri istana yang megah dan indah seperti istana Raja Laut. Lengkap dengan para pekerja, pengawal, dan hewan ternak yang banyak. Pangeran bungsu pun tinggal di istana itu. Berita kemegahan istana itu tersebar kemana-mana. Ke pasar, ke kota, hingga sampai di telinga raja, ayah pangeran bungsu. Raja tidak senang ada istana lain yang menyaingi kemegahan istananya. Raja pun mendatangi istana pangeran bungsu, didampingi oleh para prajurit dan pengawalnya. Betapa terkejutnya raja ketika mengetahui bahwa pemilik istana nan megah itu adalah pangeran bungsu, anaknya. "Bagaimana kau bisa membangun istana semegah ini?" Raja terheran-heran. "Aku mendapatkan upah yang banyak dari bermain dan mengajar rebab, ayah," saut pangeran bungsu. Raja mencibir. Ia tidak mempercayai ucapan pangeran bungsu. Raja meminta pangeran bungsu bertukar istana. Pangeran bungsu menurut. Pangeran bungsu pindah ke kerajaan milik ayahnya. Di sana, ia memerintah rakyat dengan adil dan bijaksana. Para pejabat istana juga sangat senang pada pangeran bungsu. Pangeran itu cekatan dan pandai dalam memerintah kerajaan. Sementara itu, sikap raja berubah. Ia menjadi tamak dan semena-mena terhadap rakyat yang dipimpinnya. Ia tidak lagi memerhatikan kesejahteraan rakyatnya. Raja menempati istananya yang baru, yang mirip dengan istana Raja Laut.
Ia hidup enak dengan segala perabotan yang bagus dan indah. 3 tahun telah berlalu. Suatu hari, raja terbangun. Ia terkejut karena tiba-tiba dirinya sudah berada di atas rumput, bukan di kasur empuk yang tadi malam ditidurinya. Rupanya, vas bunga emas yang diberikan kepada pangeran bungsu telah diambil kembali oleh Raja Laut. Itu sebabnya istana dan segala isinya menghilang. Raja merasa sedih. Ia pun meminta pada pangeran bungsu agar bisa kembali memerintah di kerajaan asalnya. Seluruh rakyat tidak mau kalau ayah pangeran bungsu kembali memerintah. Mereka lebih senang dipimpin oleh pangeran bungsu. Namun, pangeran bungsu tetap mengizinkan ayahnya juga saudara-saudaranya untuk tinggal di kerajaan yang dipimpinnya. Hikmah cerita: sikap rendah hati akan membuat kita diterima oleh siapa saja.